Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang bikin amal besar tapi tidak ada niatnya, tidak ada. Karena amal itu stempelnya niat, tidak ada stempelnya. Coba bikin amal tidak ada niat, tidak ada nilainya. Karena amal tanpa niat tidak ada nilainya. Innamal a'malu binniyat. Coba puasa tanpa niat tidak diterima. Haji tanpa niat tidak ada. Menyumbang emas 1 kilo tanpa niat tidak ada. Termasuk tanpa niat kalau salah niatnya, kalau tidak ikhlas. Dan ini hadis hampir menempati semua di kitab-kitab para ulama. Karena saking pentingnya ini hadis ini, saking pentingnya hadis ini, ya. Terus wa innama likulli imri'in ma nawa, dan wa innama, dan hanyalah imri'in, setiap orang itu, imri'in, setiap orang itu akan dibayar, akan dibalas manawa, apa yang dia niatkan. Ini berarti kalau sudah benar niatnya, tergantung nilainya seseorang itu tergantung dengan manawa, apa yang dia niatkan. Contoh, orang sholat sebelum subuh bisa 4 tahiyatul masjid, wudu, sunnah azan, sunnah rawatib. Gerakannya sama, bacaannya sama, waktunya sama. Gerakan, bacaan, waktu sama. Tergantung manawa, apa yang dia niatkan. Ya, kalau bapak niat tahiyatul masjid, manawa. Jadi fungsi niat di sini bukan cuma sekedar stempel, tapi membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Fungsi niat di sini membagi jenis ibadah itu. Ada orang sholat sebelum isya, tahiyatul masjid, itu bayarnya, itu dapat. Ada yang sholat sebelum isya, tahiyatul masjid, wudu, azan. Tapi kalau dia niat qabliyah isya, tidak ada. Sholat sama, fisiknya sama, gerakannya sama, bacanya sama. Kapan niat qabliyah isya tidak ada. Kapan niat wudu, wudu saja. Kapan dia niat azan, azan dia dapat. Jadi niat membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Bapak kasih nanti panitia di sini uang 50.000. Apa yang Bapak niatkan? Kasih saja sebagai sedekah, membeli kue, tabungan, donasi 1.000 dan sebagainya. Manawa, tergantung dengan apa yang dia niatkan. Jadi niat ini membedakan, Pak, satu ibadah dengan ibadah lainnya. Apakah Bapak sholat duhur, apa Bapak sholat wajib, apa Bapak sholat tarawih, atau Bapak sholat isya, apa sholat witir, atau sholat tahajud itu. Karena yang ada itu di hati kita. Karena itu niat fungsi membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Nah, di sini juga
Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan dibayar urusan duniawi, tapi kalau niatnya benar dia dikasih pahala, Pak. Itu hebatnya niat. Kita minum memang kenyang, lepas haus enak, dapat pahala selama niatnya. Makan dan minum untuk membuat kita kuat beribadah, maka makannya diberi pahala, minumnya diberi pahala. Tidur menghilangkan lelah dan kuat untuk bisa beribadah, tidurnya 5-6 jam dikasih pahala. Maka hadis ini, wa innama likulli imri'in ma nawa, itu adalah penentu. Terus disebutkan bahwa faman kanat hijratuhu ilallah, sama-sama orang hijrah dari Mekah ke Madinah, jaraknya sama 500 kilo. Sama-sama pikul beban, sama-sama menanggung panas, sama-sama haus, lapar, capek, pikul, sama. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya, itu maksud, tujuan, motivasinya, maka apa? Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Diulang, Pak. Maka dia dapat pahala hijrah Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya, siapa yang pergi hijrah tinggalkan Mekah menuju Madinah, sama aja 500 kilo, sama capeknya, sama lelahnya, dia pindah karena dunia, dia mau berdagang, dia untuk mencari keuntungan duniawi. Apa dia bilang? Yusibuha. Cuma diulang, tidak ada kata pengulangan. Tidak ada kata pengulangan. Kalau yang pertama tadi, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Tingginya itu nilai sampai mesti diulang. Tapi waman kana hijratuhu lidunya yusibuha, kalau dia niatnya untuk dunia, maka dia cuma dapat dunia saja. Karena itu Tommy maksudnya, itu niatnya, itu rencananya, itu keinginannya. Fisik sama, fisik sama. Yang berbeda amalan niat saja. Jadi niat itu sebuah amalan, amalannya hati. Ada amalannya lidah, ada amalannya fisik, ada amalannya hati. Begitu Bapak berniat, hati sedang bekerja. Ini lebih hina lagi karena tidak diulang lagi. Tidak ada lagi waman kana hijrah, langsung saja atau memang tidak diperhitungkan ini. Imrah, siapa yang ikut hijrah, siapa yang pindah dari Mekah ke Madinah tapi untuk imrah, perempuan. Untuk apa perempuan itu? Yang kihuha, untuk dinikahinya. Apa yang nama? Fahijratu, maka fahijratu, maka itulah dia. Itulah dia dapat. Allah Rasulnya dapat, dunia dia dapat, perempuan dia dapat. Ada sebagian riwayat memang menunjukkan bahwa waktu asbabul urutnya ini hadis, sebab keluarnya ini hadis. Kalau ayat asbabul nuzulnya, kalau hadis asbabul urutnya ini hadis. Waktu itu ada rombongan, di antara rombongan ini adalah seorang perempuan, dan dia bilang, ya saya tidak mau menikah kalau dia tidak ikut hijrah sama saya. Dia tidak mau. Namanya Ummu Qais.
Itu Mukais, ya kalau siapa mau menikah dengan saya, kau ikut hijrah. Kalau tidak mau hijrah, ya saya tidak mau nikahi kau. Maka ada laki-laki yang ikut rombongan hijrah Toma Palek deh. Itu namanya hijrah tu Mukais. Ya saya mau hijrah Palek deh. Maka dia hijrah, capek, lelah, tapi Ummu Naboya, Mukais tujuannya. Sekarang Pak sama-sama kita pergi bekerja. Apa tujuan tak bekerja? Tiap hari ini dari jam 7 sampai jam 4. Siapa pergi bekerja hanya cari uang, itulah orang yang paling tersiksa di dunia. Terpenjara hidupnya cari uang. Bolehkah? Boleh cari uang. Tapi siapa tujuannya cari uang? Selama menderita. Jadi kalau siapa bapak cari kerja hanya cari uang, maka saya sering katakan selamat menjerit batinnya. Karena nanti bapak akan semangat kalau ada uang. Tidak ada uang tidak semangat. Loyo kalau tidak ada uang. Tapi coba setel Pak, saya bekerja karena Allah yang suruh. Para nabi dan rasul juga bekerja. Nabi Nuh pekerjaan apa Nabi Nuh? Bikin perahu, berarti tukang kayu. Nabi Daud bikin baju besi, berarti tukang las. Nabi Yusuf bendahara, pegawai. Para nabi-nabi Allah, Rasulullah pedagang. Selama pekerjaan itu menurut konsep syariat halal, sedang mengikut Allah dan Rasulnya, sedang menuruti Rasulnya.